mau masuk jurusan multimedia, tapi masih bingung di multimedia nanti belajar apa aja sih. Terus katanya di multimedia harus punya laptop dan kamera ya, kan harganya mahal. Tonton terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto. Terima kasih sampai sejauh ini yang sudah komen, like, and subscribe. Bagi yang belum, silahkan kalian bersedekah kebaikan dengan cara like, comment, and subscribe, karena itu akan menjadi sebuah energi, menjadi sebuah motivasi yang besar bagi saya untuk terus berkarya, untuk selalu memberikan video edukasi yang lebih bermanfaat lagi. Oke, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagi kalian yang baru lulus SMP dan ingin melanjutkan ke SMK jurusan multimedia. Apa aja sih yang dipelajari di jurusan multimedia? Oke, langsung ke kelas 10. Kelas 10 itu adalah baru tahap basic, tahap pengenalan, tahap dasar ketika Anda memasuki sekolah menengah kejuruan atau di SMK. Nah, apa aja yang dipelajari di kelas 10 nanti? Yang pertama, Anda akan belajar tentang desain grafis, kemudian belajar juga tentang pemrograman dasar. Di situ nanti belajar bahasa pemrograman Pascal, kemudian belajar juga tentang merakit komputer atau merakit PC, jadi bongkar pasang PC ya. Kemudian ada juga belajar nanti fisika, kimia, itu belajar juga. Tapi biologi nggak ada ya, biologi nggak ada, tapi fisika, kimia ada. Kemudian matematika, bahasa Indonesia tetap ada. Kemudian ada bahasa Inggris, ada agama nanti. Nah, kemudian ada juga bahasa Jepang. Nah, kenapa bahasa Jepang diajarkan juga? Karena nanti sampai kelas 12, kelas 11 dan kelas 12 juga masih sering digunakan untuk pembuatan karya-karya film. Banyakan kan sekarang suka dengan film-film anime ya, dengan film-film dari Jepang. Nah, kemudian di beberapa sekolah SMK kejuruan yang lain juga diajarkan bahasa Mandarin. Wah, keren banget bahasa Mandarin tuh. Ya, diajarkan juga bahasa Mandarin. Jadi untuk melatih dari siswanya agar nanti lancar berkomunikasi, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Mandarin. Oke, lanjut ke kelas 11. Nah, kelas 11 ini adalah kelas medium atau menengah. Setelah tadi kelas 10 adalah kelas basic atau kelas dasar. Nah, kelas 11 ini saya anggap sebagai kelas yang sudah menengah, sudah medium. Artinya sudah melewati tahap basic atau tahap dasar. Nah, di kelas 11 ini nanti Anda akan belajar tentang animasi. Sudah mulai diajarkan cara membuat animasi yang tingkat dasar. Kemudian cara editing audio video. Mulai belajar membuat film-film pendek. Wah, ini yang banyak disukai sama anak-anak sekarang, membuat film pendek. Nah, kemudian nanti ada juga tentang desain diajarkan lagi, baik itu desain grafis percetakan atau juga nanti desain multimedia interaktif ya, yang digabungkan nanti dengan mata pelajaran animasi. Nah, di kelas 11 nanti ada juga prakerin. Kalau dulu namanya kan PKL, praktek kerja lapangan. Kalau sekarang diganti menjadi prakerin, praktek kerja industri. Itu selama 3 bulan. Jadi kalau di tiap sekolah itu berbeda-beda. Ada yang bersamaan, satu kelas itu prakerin semuanya. Ada yang bergantian. Jadi PKL 3 orang, nanti pulang, kemudian gantian yang di sekolah PKL juga ke dunia industri, nanti gantian lagi pulang. Jadi bergantian. Ada juga di beberapa sekolah yang serempak satu kelas PKL semuanya, tapi tetap dimonitoring oleh guru mata pelajaran yang ada di sekolah itu, guru-guru produktif. Nah, setelah itu ada sidang prakerin. Nanti setelah Anda melaksanakan prakerin selama 3 bulan, nanti ada sidangnya, diuji nanti di prakerin itu Anda ngapain aja. Nah, cara bagaimana agar Anda lulus sidang saat prakerin, kemudian cara bagaimana Anda menyelesaikan laporan prakerin nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, lanjut ke kelas 3. Kelas 3 ini saya anggap sebagai kelas yang sudah expert atau sudah ahli. Setelah tadi kelas 10 adalah kelas basic, kemudian kelas 11 adalah kelas medium, dan kelas 12 ini saya anggap adalah kelas expert.
Karena di kelas 12 nanti Anda akan fokus untuk pelajaran-pelajaran produktif. Produktif itu apa? Produktif itu yang berhubungan dengan skill yang nanti akan kalian gunakan di jurusan multimedia. Nah, tapi tetap di kelas 12 ini nanti kita akan belajar animasi seperti di kelas 11. Jadi animasinya lebih didalamin lagi, kemudian ada desain grafisnya juga lebih diperdalam, kemudian ada teknik audio videonya juga lebih diperdalam lagi, diajarin lagi tapi yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian nanti di kelas 12 ini akan mulai banyak lomba-lomba film yang bisa Anda ikuti, baik itu perorangan maupun per kelompok ya. Jadi nanti Anda sudah mulai belajar untuk membuat film dokumenter, bagaimana membuat iklan yang bagus ya. Nanti diajarkan di sini. Nah, kemudian nanti saat Anda akhir-akhir akan lulus, ada lagi yaitu ujian namanya uji kompetensi ya. Di situ selama 3 sampai 4 hari Anda akan diberikan tugas ya. Jadi seperti ujian praktek ya, diberikan tugas untuk membuat sebuah karya yaitu film dokumenter. Jadi mulai dari pembuatan proposal, sinopsis, kemudian ada storyboard, kemudian ada lagi nanti untuk membuat cover untuk di filmnya, membuat poster. Nanti akan diajarkan di kelas 12 ya. Nanti hasil uji kom tersebut akan digunakan untuk nilai saat Anda kelulusan nanti. Nah, kemudian ada lagi nanti USBN, ada lagi UNBK ya. Biasanya mata pelajaran yang diuji nanti adalah ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran produktif atau multimedia. Nah, nanti di kelas 3 ini ujiannya adalah campur dari pelajaran kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi pelajaran-pelajaran yang kelas 10 tetap harus Anda ingat. Nah, kemudian setelah ujian-ujian semua sudah terlewati, baru nanti ada foto, biasanya foto sesi foto ijazah ya. Foto ijazah untuk nanti ijazah Anda saat lulus SMK. Kemudian ada foto bersama dengan kelas dan dengan wali kelas, yaitu foto BTS ya. Setelah itu tahap akhirnya adalah tahap wisuda ya. Ini yang paling Anda tunggu-tunggu, yaitu tahap wisuda saat Anda kelulusan. Nah, setelah lulus nanti jurusan multimedia bisa kerja di mana aja sih? Sabar, nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Nah, masih ada satu tema lagi, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan di opening. Apakah masuk jurusan multimedia itu harus punya laptop dan kamera? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi tergantung dari kebijakan dari sekolah masing-masing. Ada yang mengharuskan harus atau wajib punya laptop dengan cara dicicil di awal atau disediakan sekolah. Ada juga yang dari pihak sekolah menyediakan laptopnya di lab, dan ada juga yang tidak. Nah, ada juga siswa saya dulu yang dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 bahkan tidak memiliki laptop dan kamera sama sekali. Tapi dari kelas 10, 11, 12 dia selalu masuk urutan 10 besar. Malah yang punya laptop tidak bisa masuk ke peringkat 10 besar. Karena apa? Biasanya tergantung dari kerajinan atau keseriusan dari si anak tersebut. Nah, siswa saya yang tidak punya laptop itu dia mengakalinya dengan cara pergi ke warnet untuk mengerjakan tugas, atau meminjam laptop temannya saat di sekolah jam istirahat, atau minjam punya tetangga. Yang penting dia ada niat ya, jadi ada kerajinan, ada kemauan untuk belajar. Nah, yang punya laptop kalau misalnya dia males-malesan juga percuma kan. Nah, gimana? Apakah sudah yakin mau masuk multimedia? Apakah sudah jelas apa aja yang dipelajari nanti di multimedia? Nah, kalau masih bingung atau masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa komen di video saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.